Hai hamba yang jahat, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya, menyerahkan kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Tadi dia dikasihi, sekarang dia dimarahi, dia dianggap jahat, dia diserahkan pada algojo. Maka relasinya hancur dengan raja itu. Ayat 35, maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terganggunya atau rusaknya relasi kita dengan Allah dapat menyebabkan hilangnya persekutuan, hilangnya damai sejahtera, doa bisa tidak digubris oleh Tuhan, hidup yang tidak diberkati, datangnya hajaran Tuhan, dan satu hal, ditolaknya ibadah kita. Coba perhatikan ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persamahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Orang mau bawa korban persembahan itu mau ibadah. Jadi dia mau datang bawa ibadah kepada Tuhan. Lalu apa? Ingat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada masalah yang belum beres. Ayat 24. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergi berdamai dahulu dengan saudara, lalu kembali mempersembahkan persembahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau menerima ibadah orang yang masih benci orang lain. Tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu, baru datang kembali ibadah. Anehnya ada orang sama-sama melayani, tapi menyimpan kebencian satu sama lain. Anehnya ada banyak orang satu gereja menyimpan akar pahit satu sama lain, tapi melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, ibadah pun tinggalkan. Pergi berdamai. Saya kasih kata-kata Henry yang bagus. Kegiatan ibadah tidak akan diterima Allah apabila kita menjalankannya dengan hati dan dalam keadaan marah. Iri hati, keinginan untuk berbuat jahat, dan ketiadaan belas kasihan merupakan dosa-dosa yang sangat tidak menyukakan hati Allah. Tiada lain lagi yang begitu mendukakan Dia selain hati yang dipenuhi dengan dosa-dosa ini. Doa-doa yang dirancang dengan kemarahan bagaikan ditulis dengan empedu. Kasih dan kemurahan hati jauh lebih baik daripada korban sembelian dan korban-korban bakaran. Sedemikian baiknya hingga Allah lebih menghendaki bila perdamaian dengan saudara yang disakiti itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum persembahan kepada dirinya sendiri dihaturkan. Dia lebih suka menunggu daripada menerima persembahan yang kita berikan dalam keadaan masih bersalah dan terlibat perselisihan dengan seorang saudara. Dengan kata lain, Tuhan bilang, lebih baik saya tunggu. Kau pergi berdamai, saya tunggu. Tuhan rela tunggu daripada menerima ibadahmu, persembahanmu, tapi kamu benci orang lain. Karena itu, tidak ada seorang pun yang pantas berdoa-doa Bapa kami kalau belum mengampuni orang lain. Tidak mengampuni itu merugikan diri sendiri. Wiersbe. Peneliti medis telah menunjukkan bahwa orang yang tidak mau memaafkan orang lain sering mengalami peningkatan detak jantung dan tekanan darah tinggi, dan tubuh mereka menjadi lebih rentan terhadap kelelahan, pilek, dan infeksi. Suatu studi menunjukkan bahwa orang yang menyimpan amarah meminum obat 25% yang lebih banyak daripada orang yang mempraktikkan pengampunan. Jadi, untuk lebih dari satu alasan, kita harus mengucapkan doa ini dan mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau dilihat dari semua ini, sebenarnya simpan benci, amarah pada orang lain, tidak mengampuni orang lain, itu kebodohan. Karena menghancurkan diri sendiri. Pantaslah Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Seorang mengatakan menyimpan dendam kepada orang lain sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Kebencian dan sakit hati tidak akan menyakiti orang yang dibenci, hanya bisa menyakiti diri sendiri. Dan Booker Washington, saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakakan diri saya dengan membenci dia. Setelah memperhitungkan semua ini, ampunilah orang lain, baru kita bisa datang. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kesempatan diberikan untuk setiap saudara merenungkan orang-orang yang belum diampuni. Merenungkan orang-orang yang masih saudara benci. Memikirkan orang-orang yang telah sangat menyakiti saudara. Dan kita mohon belas kasihan Tuhan memampukan kita mengampuni mereka. Itu mungkin suami, istri, anak, orang tua, kawan dekat, pacar, atau siapa saja.